siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pembacaan firman Tuhan. Dan malam ini kita mau siapkan hati kita sebelum kita membaca dari Mazmur 120 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah Tuhan untuk sepanjang hari, karena kami tahu perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Malam hari ini saat kami mau merenungkan firman Tuhan, mau belajar tentang firman-Mu dan apa yang Tuhan mau ajar dalam hidup kami. Berikan kami hikmat mengerti dan dibukakan rahasia-rahasia Allah, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 120 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Yang berkata, dikejar-kejar fitnah, nyanyian siarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Membaca Mazmur 120 ini, temanya dikejar-kejar fitnah, nyanyian siarah. Bagaimana hal yang terjadi, diperkirakan ini adalah penulisan dari Raja Daud, ya. Raja Daud mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah dalam hidupnya, sehingga dia harus hidup bergantung, berserah hanya kepada Tuhan. Pada saat dia difitnah, dikejar-kejar oleh musuhnya, terutama saat itu yang dia hadapi Raja Saul yang berusaha membunuh dia, berusaha menghancurkan hidupnya, berusaha membuat dia hidup dalam kesengsaraan karena kebencian, karena sakit hati, karena iri, karena Raja Saul merasa tersaingi hidupnya. Jadi fitnahan, gosip itu menandakan ada orang-orang yang merasakan tidak sanggup, tidak bisa melihat orang lain sukses, tidak bisa melihat orang lain berhasil atau dipuji, dan itu menimbulkan iri hati, menimbulkan kemarahan. Dia berusaha untuk menghancurkan orang lain dengan cara memfitnah, bergosip, dan dengan hal-hal seperti itu dia menganggap untuk membalas sakit hati. Padahal itu adalah sakit hati yang dibuat karena dirinya sendiri tidak bisa menerima keberhasilan orang lain. Nah, ini yang dialami oleh Raja Daud dan juga yang terjadi pada saat Raja Saul berusaha membunuh dia. Tapi juga bukan hanya Raja Saul, Raja Daud juga mengalami banyak tekanan dari orang-orang sekitarnya atau dari anaknya sendiri, Absalom. Dan jika kita membaca firman Tuhan, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak selalu hidupnya nyaman. Dia mengalami banyak tantangan, tekanan. Tapi satu hal
Di sini dikatakan dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Ada pengakuan bahwa dalam ketidakmampuan, keterbatasan, dalam ketidakberdayaannya, kita sebagai manusia seharusnya lari dan mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Jadi di dalam firman Tuhan pada saat ini, saat kita diperhadapkan dengan tekanan ataupun di sini difitnah. Nah, fitnahan itu bisa karena kebenaran, tapi maksudnya kebenaran dalam arti kita telah lakukan kesalahan, kemudian orang menambahkan dan berusaha menjatuhkan. Atau sama sekali kita tidak berbuat apa-apa, tapi karena ada iri hati dan berusaha untuk dihancurkan hidup orang lain. Orang yang berhasil. Nah, saat menghadapi tekanan seperti ini, satu hal bahwa kita harus kembali kepada Tuhan, berseru dan minta pertolongan Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta. Kita juga diajar Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal seperti orang lain lakukan kepada kita. Sehingga di ayat yang kedua, ya Tuhan lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Karena begitu sakit kalau kita sudah difitnah orang, kita sudah digosipkan, sudah dihancurkan nama baik kita. Dan kita akhirnya juga belajar dari sebuah pengalaman bahwa saya juga jangan lakukan itu terhadap orang lain. Karena pada saat saya alami itu sangat sakit, sangat menyedihkan, sangat susah. Jadi jangan saya berbuat itu, jangan ada dalam mulutku juga untuk berkata dusta atau menipu. Sehingga kita dijaga. Pengalaman masa lalu membuat kita belajar untuk mempercayai Tuhan dan menjaga mulut kita. Mulut merupakan satu kunci, bisa menghancurkan tapi juga bisa memberkati. Nah, lidah kita itu penuh kuasa. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu memiliki kuasa dalam arti kita bisa menghancurkan orang lain, tapi kita juga bisa memberkati orang lain. Nah, saat kita menghancurkan orang lain dan orang yang kita fitnah, orang yang kita gosipkan atau kita hancurkan nama baiknya, orang itu percaya kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, artinya kita tidak berhadapan dengan orang itu lagi, tapi kita berhadapan dengan Tuhan yang membela perkaranya. Takut? Jangan lakukan hal seperti itu, saudara. Karena itu hati-hati dengan ucapan, dengan perkataan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, firman Tuhan katakan. Jadi artinya kita harus menjaga hati kita supaya tidak jatuh dalam kecemburuan, iri hati, kebencian, sakit hati yang akhirnya bisa menimbulkan gosip dan fitnah. Gosip dan fitnah bisa menghancurkan orang lain bisa akhirnya bunuh diri karena tidak tahan, tidak kuat. Bukankah akhirnya dari fitnah dan gosip kita menjadi seorang pembunuh? Membunuh dengan perkataan itu akibatnya sungguh luar biasa. Kita minta ampun jika kita pernah alami dan lakukan hal-hal seperti ini. Kita minta ampun di hadapan Tuhan supaya mulut kita, hati kita itu dijaga dengan kewaspadaan kepada Allah dan kita boleh menjadi berkat. Karena dari mulut ini kita bisa mengucapkan kutuk tapi kita juga mengucapkan berkat. Kita tinggal pilih mana yang kita mau. Kita mau memberkati orang lain atau kita mau menghancurkan orang lain. Di ayat yang ketiga, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Apa keuntungan kita kalau kita memfitnah, kita menghancurkan, bergosip dan menjelek-jelekan orang lain? Apa keuntungan kita? Tidak ada. Kita hanya mengalami kerugian. Karena apa? Kita menambahkan
dosa di dalam hati kita, kebencian, menutup berkat-berkat, dan yang kita lihat hanya kegelapan karena kemarahan, karena emosi. Itu merugikan. Satu hal, biarlah kita minta ampun. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang pernah kita sakiti, kita fitnah, kita gosipkan, sesuatu yang tidak benar, tapi karena kebencian, iri hati, kita ingin menghancurkan orang lain. Ingat, kita berhadapan bukan dengan manusia, dengan orang itu, tapi kalau orang itu berdoa, kita akhirnya berhadapan dengan Tuhan. Biarlah kita menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita untuk tidak lakukan hal-hal yang demikian. Sehingga akhirnya biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang membawa damai dan bukan kerusuhan, keributan. Ayat yang ke-7 dikatakan, aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Biar hidup kita boleh tetap menjadi berkat, menjadi pendamai bagi orang lain. Dan saat kita bicara dan orang lain itu merasa tidak suka, kemudian emosi, kita harus lihat, itu bukan masalah saya. Itu masalah orang tersebut. Kita berdoa untuk mereka. Lepaskan pengampunan, lepaskan belas kasihan Tuhan, sehingga biar arah yang bekerja di dalam hatinya. Sehingga kita menjaga hati kita tetap dengan kewaspadaan untuk berdoa dan bertekun. Satu hal saya pernah belajar bahwa saat saya alami itu, Tuhan hanya satu katakan, diam dan jangan cari pembelaan diri. Jangan cari pembenaran. Jangan. Karena pembenaran dan pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Jika Tuhan yang membela kita, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan. Oke, biarlah firman Tuhan malam ini mengajar kita untuk tekun, tetap mengampuni, dan menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Dan saat kita difitnah dan digosipkan, kita hanya berdoa, minta ampun, dan mengampuni orang tersebut. Sehingga kita lepaskan berkat, kita menjadi pendamai di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu singkat. Dan kami mau belajar bagaimana hidup kami harus menjaga mulut kami di hadapan Tuhan. Menjaga mulut kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dan tidak mengeluarkan kata-kata kutuk atau kata-kata fitnah, gosip, atau ingin menjatuhkan orang lain karena iri hati, kemarahan, kekecewaan, atau hal-hal negatif. Tuhan, kami mau berdoa hari ini, ampuni kami jika ada di antara kami masih tetap lakukan hal-hal ini, atau hamba sendiri. Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Setiap perkataan kami, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan kami, dan Tuhan kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh belajar untuk tetap menjaga kehidupan kami, mulut kami, pikiran kami bagi Tuhan. Dan kami tetap melihat orang lain itu lebih baik. Dan kami menghormati akan setiap keputusan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai pada pembacaan berikutnya. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.